Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenal Mu'adz. Mu'adz itu ngimamin salat Isya, Pak. Izin. Dibacain Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Begitu singkatnya salam, nengok ke belakang, jamaah sudah kosong. Mungkin mentalnya kayak antum tuh. Kayak saya, kayak kita. Nengok kosong. Langsung Mu'adz komen. Dikira sahabat like, ternyata dislike. Komennya apa? Munafik nih jamaah katanya. Karena diantara ciri orang munafik itu malas sholat Isya. Jamaah disebut nifak, langsung protes. Menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak terima Mu'adz menyebut kamu munafik. Enggak terima Mu'adz menyebut kami munafik. Dihadirkan oleh Rasulullah, tidak dihukumi langsung. Cuma ditanya, inilah indahnya Nabi. Nabi tidak pernah menjatuhkan stafnya di hadapan khalayak. Dan tidak pernah merendahkan rakyatnya di hadapan para staf-stafnya. Nabi berkata dengan bijak, kenapa masalahnya? Lantas orang-orang itu berkata, Mu'adz nggak kira-kira Isya mimpin pakai Baqarahan. Mainnya Baqarah ya Rasulullah. Rakaat pertama lagi, gimana kami tahan? Baru pulang nanam korma, pulang dari kebun, capek, belum ngapa-ngapain Baqarah. Mu'adz ditanya, ya Rasulullah, kenapa ente baca Baqarah? Saya kan ikut Nabi katanya tuh. Saya pernah bermakmum di belakang Rasul ya Rasulullah. Anda bacanya Al-Baqarah. Saya kan ikut Rasulullah. Pintar. Tapi Nabi lebih pintar karena dibimbing oleh wahyu. Kata Rasulullah, Mu'adz, saya imam, makmumnya ente. Tapi ente imam, makmumnya mereka tuh. Maka dari situlah kemudian Nabi memberikan keluangan. Setelah peristiwa itu, ada sahabat yang kalau baca ngimamin sholat itu mainnya kulhu semua. Betul. Betul, itu ada sanadnya. Pernah kalau taraweh rakaat keduanya kulhu Allah terus? Itu ada sanadnya, kasusnya begitu. Ada yang main kulhu, karena ketika melihat jamaahnya, wajahnya ikhlas. Diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini orang bacanya kulhu terus. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau baca itu? Karena saya mencintai Allah dan sifat-sifatnya ya Rasulullah. Maka turun jawaban dari langit, sampaikan salam Allah kepadanya. Karena dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Dibawalah praktek ini ke dalam kepemimpinan, ke instansi, ke dalam institusi. Maka pemimpin yang baik sebelum memimpin dia melihat kepada rakyatnya seluruhnya. Dimitigasikan. 10 kabupaten, 2 kota madya, bagaimana karakternya? Bagaimana keadaannya? Tentu tidak akan sama. Yang ini mungkin butuh perbaikan jalan. Yang ini butuh lapar sembako. Yang di sana butuh beasiswa. Ketika paham tentang rakyatnya, maka mudah mengkonsep, merencanakan semua program-program untuk kemaslahatan rakyatnya. Itulah sebabnya kenapa Umar, ayo tepuk tangan dulu. Kasih. Itulah sebabnya kenapa Umar yang sangat jenius membaca hikmah pertama ini dan menerapkan teori yang dikenal sekarang dengan ilmu belusukan. Umar. Dan Umar dulu nggak bawa kamera. Bukan, karena saat itu belum ada. Kalau sekarang boleh buat dokumentasi, boleh. Bukan buat pencitraan. Kenapa rame begini? Nih, Umar. 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 Jangan lihat sini, Umar. Jalan malam-malam. Begitu lewat satu tempat di Gubuk, seorang ibu sedang mengaduh membuat syair. Ternyata ibu itu sedang fakir, punya beberapa anak, nangis lapar.
Dapurnya tidak mengebul, yang ada cuma batu. Maka pura-pura masak batu dengan pasir digoreng-goreng. Dia membuat syair dan berkata, kalau bahasa kitanya, duhai Khalifah Amirul Mukminin, senang-senang engkau di istana, rakyatmu sekarang lapar seperti ini tak bisa makan, engkau yang akan dihisab di hari kiamat. Umar lewat, tidak diketahui, tidak memperkenalkan diri, dengar kemudian pengaduan itu, langsung berangkat ke gudang persediaan. Gudang sembako. Dimasukkan ke dalam karung, dipikul gandum itu dengan pundaknya. Ajudan datang mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya yang bawa. Kata Umar, bukan, saya yang dihisab, bukan engkau. Dibawa ke hadapan ibu itu, kemudian dimasakin di depannya tanpa mengatakan saya Umar. Ibu itu sambil nunggu dimasakin masih sempat-sempatnya menyebut Umar. Dasar khalifah, santai-santai di istana, orang lain yang masakin kami, katanya. Disuapi oleh Umar. Selesai itu semua, pulang tanpa mengatakan sayalah Amirul Mukminin. Ilmu pertama yang Umar ambil dari ilmu belusukan itu adalah ilmu penggembala kambing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya. Kenapa semua nabi yang pernah bertugas di muka bumi ini, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nakur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Enak aja tepukin kayak merpati. Ulangi. Antum tuh paling enak. Datang denger, rekam, tepuk tangan, masuk surga. Masya Allah. Amin. Ya. Pas Sayyidul Amin dipanggil tuh. Balik. Semua menggembala kambing. Kata Nabi, nggak pernah diutus seorang Nabi kecuali dilatih oleh Allah menggembala kambing. Saya riset. Saya senang meriset. Saya teliti hadis itu, saya putuskan berangkat ke satu puncak di dataran Bandung. Yang pada masa lalu Belanda menjadikan tempat itu untuk nanam kopi. Namanya Pacet. Ada kawan kami di situ membuat tempat perawatan dan penggembalaan kambing. Itu begitu saya baru masuk, saya paham. Allahu Akbar, saya katakan. Allahu Akbar. Saya tes kasih makan. Yang dikasih makan begitu mau diberikan, meh. Yang sana belum dapat, meh. Tiba ada yang beda, meh. Saya tanya, yang itu kenapa? Itu sakit Ustaz, katanya. Oh. Ada lagi yang lain, meh. Saya tanya, itu kenapa? Itu sedang ketakutan Ustaz. Allahu Akbar. Rupanya, kenapa para pemimpin diminta belajar dari penggembalaan kambing? Tidak harus habis ini Pak Gubernur langsung gembala kambing. Tidak. Bukan itu maksudnya. Salah paham sih itu sih ah. Bukan. Yang dimaksud mitigasikan rakyat. Kalau sudah tahu hikmahnya, mitigasikan rakyat. Kadang-kadang suaranya beda-beda. Kecamatan Mando, jalan rusak. Tapi Okan Hilir, sembako nggak nyampe. Ya. Pojok sana, duri, bantuan belum cair. Jadi kalau semua dimitigasi, ilmunya dipakai, jadi. Tapi Masya Allah, kalau sudah jadi begitu paham rakyat, indah. Tinggal berbalik, rakyat ikut. Dan untuk mendapatkan pemimpin yang seperti itu, jangan cuma berharap, antum bantu. Jangan banyak nuntut. Subhanallah itu boleh, ada waktunya. Ini belum takbir, sudah demo di belakang. Tar dulu. Babnya apa supaya imamnya bagus? Bukan celaan.
bukan hinaan, bukan merendahkan. Tapi turunlah bab dalam Sahih Muslim. Jika menginginkan imam seperti itu, hadis Muslim, nomor hadis 1855. Cek kalau tidak percaya. Rawinya bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Dari Nabi SAW mengatakan, perhatikan kalimatnya. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin terbaik itu, yang paling ideal itu, adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Bagaimana menanamkan mahabbah itu? Kata Nabi, kalian mendoakan mereka sehingga mereka pun dibimbing oleh Allah menjadi adil dan mendoakan kalian. Jadi kita berkumpul malam hari ini kalau menginginkan imam yang baik dan adil. Pemimpin-pemimpin hebat yang akan diringankan hisabnya oleh Allah. Dikabulkan doanya. Maka hadirkan doa untuk mereka dalam kesempatan sujud mereka. Ya Allah, mudahkan tugas Pak Gubernur dan Wagub. Ya Allah, sehatkan keduanya supaya memimpin Riau dengan baik. Ya Allah, kompakkan keduanya supaya semua kebijakan mereka dirasakan dengan nyaman. Doa itu yang dibutuhkan, bukan cuma amin. Tiap hari. Tanamkan. Baru kemudian imam takbir. Allahu Akbar. Karena sudah paham siapa yang ada di belakang, maka mudah membacakan ayat, memetakan program. Cuman memang mohon izin Pak Gub, Pak Wagub, memang kadang-kadang ada aja makmum yang pengen nguji imam. Bukan membetulkan, pengen nguji imam. Seperti halnya Nabi pernah menjadi imam, sahabat pengen tahu di belakang gimana caranya nih sholatnya Nabi. Ternyata husnudzonnya mereka pengen belajar. Allahu Akbar. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Gimana sih salat malamnya Nabi? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, singkat, padat, jelas. La tas'alan husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya, susah ditiru. Penasaran, ngikut di belakang. Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud belakang. Ternyata Masya Allah, rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah akan selesai. Nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Besoknya tidak ikutan lagi. Kalau gubernur, wakil gubernur, semua pimpinan unsur sudah punya program yang bagus, teruji dengan matang, kompak dilakukan, tidak usah iseng-iseng menguji. Nanti nggak kesampaian, capek sendiri. Tapi kalau memang bacaannya ada yang salah, boleh diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana mengingatkannya? Subhanallah. Ada enggak orang sholat begini imam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lupa. Maliki Yaumiddin. Salah woi, salah. Ada yang begitu? Tidak. Tapi jelas. Jadi ada kisah di Jakarta, bukan di sini. Imam ngimamin. Yang dibaca Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan ada 2 ayat tuh. Belakang imam bilang, makmumnya bilang, subhanallah. Dia baca lagi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata makmum, subhanallah. Nunggu lagi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Saking keselnya imam nengok. Yang bener apa? Boleh minta tolong nggak, Ustaz? Tunggu sebentar ya. Minta doa, Ustaz. Amin, saya doakan. Minta supaya bisa waktu besar bisa jadi ulama, Ustaz. Insyaallah. Ya, tunggu sebentar ya, saya doakan. Insyaallah. Nah, ini makmum. Nengok. Boleh meluruskan, boleh memberitahu, tapi ada caranya. Maka di sini ada anggota dewan.
Di sini ada jalurnya. Pakai itu. Jangan sedikit-sedikit kemudian subhanallah. Sedikit-sedikit subhanallah. Kalau menginginkan imamnya benar, bacaannya benar, maka kompak doakan imamnya. Di belakang ada intelektual ulama-ulama yang hebat. Karena itu Pak Gubernur, Pak Wagub gak bisa berdiri sendiri. Di sampingnya mesti ada ulama. Umara dengan ulama. Ada MUI-nya. Ada ormas-ormasnya kompak. Ada DMI-nya. Ada orang Basdasnya. Ada tokoh-tokoh intelektualnya. Kalau semua dikawal kebijakannya, rakyat tinggal nunggu menjalankan apa perintah dan kebijakannya. Sepakat? Pak, kalau sudah rakyatnya begini, tidak usah aneh-aneh Pak. Sepakat? Karena ada imam yang sekarang aneh-aneh. Baca Fatihah aja lagamnya udah luar biasa. Ada yang langgam Jawa, langgam Sunda. Itu jahiliyah sejahiliyah-jahiliyahnya.